Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-14 atau sesi ke-14, di mana kita akan membahas mengenai manajer sebagai pembuat keputusan. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas ini atau melihat video pembelajaran ini, Anda mampu memahami dan menganalisis pembuatan keputusan oleh manajer dalam perspektif profesional dan etis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan manajer sebagai pembuat keputusan. Kunci kegiatan manajer adalah membuat keputusan. Ya, jadi manajer itu kegiatannya apa? Kegiatannya adalah membuat keputusan. Nah, Terry mengungkapkan pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, Kunz and O'Donnell mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak. Dan yang terakhir, menurut Hasibuan, terkait dengan pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas di masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa definisi terkait dengan pengambilan keputusan. Diungkapkan bahwa secara umum ya atau secara menyeluruh keputusan adalah pengambilan satu dari berbagai macam alternatif untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di masa yang akan datang. Selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan, nah ini ada keterampilan manajer ya yang harus dimiliki ya oleh seorang manajer tentunya. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Nah, ini keterampilan untuk mengungkapkan ide-ide ya atau konsep-konsep yang akan digunakan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah keterampilan untuk pengelolaan SDM dan yang ketiga adalah keterampilan teknis. Nah, ketiga keterampilan ini diungkapkan oleh Katz. Kemudian, menurut Griffin, ada dua tambahan keterampilan manajer yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keterampilan manajemen waktu, dan yang kedua adalah keterampilan membuat keputusan. Ya, jadi secara keseluruhan ya jika digabungkan antara gagasan dari Katz dan Griffin ada 5 keterampilan manajer yang harus dimiliki, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan pengelolaan SDM, keterampilan teknis, keterampilan manajemen waktu, dan yang terakhir adalah keterampilan membuat keputusan. Nah, terkait dengan keterampilan membuat keputusan, ini berkaitan dengan bagaimana seorang manajer mampu mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif. Selanjutnya, mengevaluasi dan memilih alternatif yang terbaik. Yang ketiga, mengimplementasi, mengawasi, dan mengevaluasi alternatif yang sudah dipilih dan kemudian diimplementasikan tadi. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, ya manajer bisa menggunakan berbagai macam dasar. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua, pengambilan keputusan secara rasional. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Nah, ini kita akan bahas satu-satu terkait dengan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, atau faktor kejiwaan. Pengambilan keputusan secara intuisi ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan, tentunya juga lebih cepat ya. Dan keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Selanjutnya, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan ini sulit untuk diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya.
Hal ini disebabkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Nah, ini kelemahan dari pengambilan keputusan intuisi, yaitu sulit diukur kebenarannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Selanjutnya kita masuk pada pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data atau informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Jadi beda ya antara data dan informasi ya. Kalau informasi adalah hasil dari pengolahan data-data yang dikumpulkan. Dengan demikian, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Ya, jadi untuk kelemahan dari pengambilan keputusan secara fakta ini adalah perolehan data. Ya, sebenarnya kalau untuk hasilnya, ya jika data yang diperoleh atau dikumpulkan itu lengkap, ya, dan valid, ya, maka informasi yang akan diperoleh itu juga sangat baik dan solid. Ya, hanya kelemahannya saja, pengambilan keputusan berdasarkan fakta adalah kesulitan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pemimpin mengingat apakah kasus seperti ini sudah pernah terjadi atau belum. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman masa lalu. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pemimpin tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat diterapkan, maka pengambilan keputusan tersebut bisa diambil untuk mengatasi masalah yang timbul, atau solusi tersebut bisa diambil untuk mengatasi permasalahan yang timbul jika sama ya, dalam kondisi yang sama juga ya. Tapi kalau misalnya case-nya sama tapi kondisinya sudah berbeda, nah itu perlu pertimbangan lain ya untuk menentukan apakah pemecahan masalah yang pernah digunakan sebelumnya itu bisa diimplementasikan pada masalah yang terjadi, masalah sama yang terjadi saat ini dengan kondisi yang berbeda. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang, atau di sini adalah seorang manajer. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, di sini ada 3 tahap atau 3 langkah yang dapat dilalui. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, merumuskan, mengevaluasi, dan memilih alternatif. Yang ketiga, mengimplementasikan alternatif. Baik, kita masuk ke tahapan yang pertama ya dalam memecahkan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah sebenarnya bukan hanya gejala masalahnya saja, tapi juga menentukan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Ya, jadi tidak hanya gejala masalahnya ini, tapi di bagian mana masalah ini perlu diselesaikan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan, mengevaluasi, dan memilih alternatif.
menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Nah, ini merupakan step awal ya, mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Kemudian menganalisa, salah satu caranya dengan memberikan bobot terhadap kriteria pengambilan keputusan untuk memberikan prioritas yang tepat dalam keputusan, ya, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Kemudian yang ketiga, manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Dalam hal ini diperlukan adanya kreativitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, setelah manajer mengembangkan alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Setelah dievaluasi, alternatif di-ranking dan manajer memilih alternatif yang terbaik. Ya, jadi terkait dengan perumusan, evaluasi, dan memilih alternatif, di sini yang pertama adalah mengumpulkan data, ya, data-data yang relevan, kemudian dianalisa, ya, dianalisa untuk dikembangkan menjadi alternatif. Nah, selanjutnya, ya, manajer bertugas untuk mengembangkan alternatif yang layak, ya, berdasarkan hasil analisa data. Nah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut, ya, manajer perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai macam alternatif tersebut, kemudian di-ranking alternatif mana yang paling baik. Nah, alternatif yang paling baik itulah yang kemudian diimplementasikan. Nah, mengimplementasikan alternatif. Setelah proses pengambilan keputusan, manajer memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya. Manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, schedule kegiatan, alokasi SDM, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan alternatif yang dipilih. Selanjutnya, manajer harus mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan dari implementasi keputusan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, masalah yang struktur dan pengambilan keputusan yang terprogram. Manajer membuat keputusan adalah jelas, masalahnya sudah dikenal, dan informasi tentang masalah tersebut sudah diidentifikasi dan lengkap. Manajer bergantung pada salah satu dari 3 jenis keputusan terprogram, yaitu prosedur, aturan, atau kebijakan. Ya, jadi untuk yang pertama, ini masalahnya sudah diketahui dulu dengan jelas, kemudian solusinya, ya, atau keputusannya itu bisa diambil dari prosedur, aturan, atau kebijakan. Nah, yang kedua adalah masalah yang tidak terstruktur dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Masalah yang tidak struktur yaitu masalah yang baru atau tidak bisa dan di mana informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tidak jelas atau tidak lengkap. Saat muncul masalah yang tidak terstruktur, manajer harus bergantung pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah pengambilan keputusan yang unik, tidak berulang, dan melibatkan solusi yang bersifat unik. Ya, jadi bedanya dengan masalah yang terstruktur, untuk yang terstruktur itu diketahui masalahnya apa, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut. Contohnya misalnya terkait dengan komplain pelanggan. Nah, itu biasanya sudah ada tuh bagaimana prosedur untuk menangani komplain dari pelanggan. Ya, sedangkan masalah yang tidak struktur ini juga memerlukan solusi atau pengambilan keputusan yang juga tidak terprogram. Ya, karena masalahnya memang tidak baru atau tidak biasa terjadi, ya, sehingga keputusan yang diambil juga harus keputusan yang unik, yang khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kepastian. Situasi ideal untuk membuat keputusan adalah situasi dengan adanya kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif diketahui secara pasti. Nah, ini kondisi yang paling ideal sekali atau yang paling pas ya ketika membuat suatu keputusan, yaitu adanya kepastian. Yang kedua adalah risiko. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, ya, maka akan timbul suatu risiko.
Dalam situasi resiko ini, manajer harus menentukan probabilitas atau kemungkinan terjadinya ya, setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kondisi yang kedua adalah kondisi resiko di mana manajer tidak memiliki informasi yang lengkap. Jadi ketika diambil keputusan, itu setiap keputusan atau setiap alternatif keputusan itu mengandung resiko. Nah, dari berbagai keputusan yang mengandung resiko ini ditentukan probabilitas kemungkinan terjadinya resiko. Kemudian ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian adalah kondisi di mana manajer dapat mengalami situasi pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Dalam kondisi tersebut, pilihan terhadap alternatif dipengaruhi oleh jumlah informasi yang tersedia dan terbatas dari pembuat keputusan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Nah, di sini ketika pengambil keputusan cenderung berpikir mereka tahu lebih banyak atau memiliki pandangan yang tidak realistis secara positif dari diri mereka, mereka menunjukkan bias terlalu percaya diri. Nah, ini kesalahan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi terlalu confidence atau overconfidence ketika mengambil keputusan. Kemudian bias kepuasan sesaat. Pengambilan keputusan yang cenderung ingin mendapatkan imbalan langsung. Nah, untuk orang-orang tersebut, pilihan keputusan yang menyediakan imbalan cepat lebih menarik dibandingkan dengan mendapatkan imbalan setelahnya. Ya, jadi kalau kelihatan ada imbalannya nih secara cepat, nah keputusan tersebut yang akan diambil. Ya. Jadi meskipun misalnya keputusan yang satunya imbalan atau keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka yang lebih panjang atau lebih lama, tapi dengan jumlah yang lebih besar, nah dia mengabaikan itu karena di sini muncul yang namanya bias kepuasan sesaat. Selanjutnya, efek penahan. Pengambil keputusan terpaku pada informasi awal sebagai titik awal dan gagal untuk menyesuaikan pada informasi yang selanjutnya. Kesan pertama, ide pertama, harga pertama, dan perkiraan pertama membawa bobot yang berlebihan dibandingkan informasi yang diterima kemudian. Nah, ini juga kesalahan ya dalam mengambil keputusan. Jadi informasi pertama itu yang terekam oleh si pengambil keputusan. Ya, jadi memiliki bobot yang berlebihan ya untuk informasi atau ide-ide pertama. Nah, misalnya selanjutnya ada informasi-informasi yang sebenarnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, itu akan diabaikan ya karena tadi untuk informasi pertama membawa bobot yang berlebihan. Nah, ini juga menjadi salah satu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, bias persepsi selektif. Pengambil keputusan secara selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa berdasarkan persepsi bias mereka. Kemudian, bias konfirmasi. Pengambil keputusan mencari informasi dan menegaskan pilihan mereka. Pengambil keputusan cenderung untuk menerima secara penuh informasi yang menegaskan pandangan mereka dan bersifat kritis serta skeptis terhadap informasi yang menantang pandangan mereka. Jadi kalau untuk bias konfirmasi sebenarnya si pengambil keputusan ini dia sudah memiliki informasi tertentu ya ketika ingin mengambil keputusan. Nah, yang dia lakukan adalah dia mencari informasi yang bisa menegaskan pilihan mereka atau pilihan si pengambil keputusan ini. Ya, jadi si pengambil keputusan ini akan kritis serta skeptis terhadap informasi yang bertentangan dengan pilihan atau pandangan si pengambil keputusan. Nah, ini juga salah ya, menjadi suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, framing bias, yaitu pengambil keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu situasi dan mengabaikan aspek yang lainnya. Ya, jadi hanya mengambil aspek tertentu tapi mengabaikan aspek lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya, bias ketersediaan. Pembuat keputusan cenderung mengingat kejadian yang terbaru yang ada dalam ingatan mereka dan mendistorsi kemampuan untuk mengingat peristiwa secara objektif sehingga menghasilkan penilaian yang mungkin salah. Jadi yang diingat adalah cara pengambilan keputusan terakhir atau cara pengambilan keputusan pada permasalahan yang terakhir terjadi di dalam organisasi atau perusahaan misalnya.
Ya, jadi si pengambil keputusan ini tidak mau untuk mengingat-ingat ya cara pengambilan keputusan yang lebih lalu, yang mungkin lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Selanjutnya, bias representasi. Pembuat keputusan menilai suatu peristiwa berdasarkan seberapa dekatnya peristiwa tersebut menyerupai kejadian dan peristiwa lainnya. Ada lagi bias keacakan. Nah, ini menggambarkan tindakan pengambil keputusan yang mencoba untuk menciptakan alternatif dari peristiwa yang terjadi secara acak. Mereka melakukan ini karena sebagian besar pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk memperkirakan kemungkinan probabilitas suatu kejadian. Selanjutnya ada sunk cost error. Ini terjadi ketika pengambil keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada pengeluaran yang lalu berupa waktu, uang, atau usaha masa lalu ketimbang berpikir pada konsekuensi di masa yang akan datang. Alih-alih mengabaikan biaya yang sudah terjadi tersebut, mereka tidak bisa melupakannya. Jadi, sunk cost error ini si pengambil keputusan ketika mau mengambil keputusan merasa seperti takut-takut. Kenapa? Karena misalnya masa lalu dia pernah ada permasalahan di mana permasalahan ini menguras banyak waktu, uang, dan usaha, tapi hasilnya nihil ya. Jadi di sini si pengambil keputusan itu istilahnya tidak bisa melupakan ya apa yang sudah terbuang di masa lalu. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan manajer sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, tugas ini ya ada dua jenis. Yang pertama adalah tugas multiple choice ya. Jadi Anda pilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia. Yang pertama, berikut merupakan keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh seorang manajer menurut Griffin, yaitu A. konseptual, B. mengambil keputusan, C. teknis, D. humanity. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan, kecuali A. rasional, B. otoritas, C. resiko, D. pengalaman. Kemudian yang ketiga, berikut merupakan proses pengambilan keputusan kecuali A. identifikasi gejala-gejala masalah saja, B. identifikasi masalah, C. merumuskan, mengevaluasi, dan memilih alternatif, D. mengimplementasi alternatif yang dipilih. Kemudian yang keempat, masalahnya sudah dikenal dan informasi tentang masalah tersebut mudah diidentifikasikan dan lengkap. Adalah pengertian masalah A. terprogram, B. tidak terprogram, C. teratur, D. tidak teratur. Selanjutnya, ketika pengambil keputusan cenderung berpikir tahu lebih banyak daripada yang dilakukannya atau memiliki pandangan tidak realistis secara positif terhadap diri dan kinerja, maka menunjukkan bias A. overconfidence, B. randomness, C. self-serving, D. representation. Nah, silakan Anda pilih 1 dari 4 jawaban yang tersedia yang menurut Anda paling benar. Baik, kita lanjutkan ke tugas yang kedua adalah tugas uraian. Nah, di sini ada 6 soal. Yang pertama, jelaskan 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer, ya ini menurut Katz dan Griffin ya berarti ya. Karena kan Katz 3, Griffin 2. Kemudian jelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan masalah terstruktur dan tidak terstruktur? Yang keempat, bagaimana menyelesaikan kedua jenis masalah tersebut serta berikan contoh. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, berdasarkan fakta, dan berdasarkan pengalaman, serta sebutkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, sebut dan jelaskan 5 kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk tugas silakan Anda kerjakan dalam format Word atau PDF. Selanjutnya, untuk pengiriman tugas, silakan Anda kumpulkan tugas melalui email mira.andriana@stecom.ac.id ya. Subjek emailnya jangan lupa ya, tugas 14 pengamen. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala saat mengerjakan tugas, silakan hubungi saya melalui WA yang nomornya tertera. Baik, perkuliahan pada kali ini ya, perkuliahan sesi ke-14 atau pertemuan ke-14 terkait dengan manajer pembuat keputusan saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih banyak yang sudah menonton video pengajaran ini. Selanjutnya,
Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya, kemudian dikirimkan melalui email dan jangan lupa untuk tuliskan subjek tugasnya. Baik, selalu jaga kesehatan ya, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Kuliah saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.